Bukan pocong, bukan kuntilanak, tapi seorang nenek. Berjalan mundur di tengah tol dan hanya muncul pada mereka yang hampir kehilangan nyawanya. Kamu percaya dunia ini cuma milik manusia? Atau kamu pernah merasa diperhatikan saat sendirian? Di Radio Realita, kami hadirkan kisah-kisah nyata yang tak bisa dijelaskan. Bukan fiksi, tapi pengalaman asli yang akan membuatmu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Namaku Handra, 32 tahun. Aku bukan orang yang percaya hantu. Aku percaya logika, kelelahan, ilusi optik, dan sesekali kebodohan manusia. Tapi malam itu, semua keyakinan itu dihancurkan hanya oleh satu sosok. Seorang nenek yang berjalan mundur di tengah tol Cipularang. Hari itu, aku pulang dari Jakarta ke Bandung. Harusnya aku sudah sampai sejak sore. Tapi karena bosku mendadak minta revisi dokumen, aku baru bisa cabut jam 1 dini hari. Aku tahu, Cipularang terkenal angker. Tapi aku pikir, paling juga cerita-cerita buat nakut-nakutin. Jadi aku melaju, sendirian, sambil nyalain musik biar nggak ngantuk. Jalanan sepi. Kabut tipis mulai turun. Jam menunjukkan 01.45 menit saat aku melewati KM 97. Dan di sanalah aku melihatnya. Awalnya aku pikir itu karung atau pohon kecil tumbang. Tapi saat lampu mobilku makin dekat, bentuk itu semakin jelas. Seorang nenek berpakaian kebaya putih kusam, rambutnya digulung, jalannya lambat. Tapi yang membuatku benar-benar merinding. Dia berjalan mundur. Ya, kakinya melangkah ke belakang, tubuhnya menghadap ke depan, tapi jalannya lurus, seolah tahu persis dia sedang di mana. Aku mengerem, pelan, sangat pelan, bukan karena takut, tapi karena terhipnotis. Kepalaku keluar jendela, udara dingin menerpa wajahku. "Nek," aku panggil. Dia tidak menoleh, tidak mempercepat langkah. Seolah aku tidak pernah ada. Tapi detik berikutnya, dia berhenti. Dan sebelum aku sempat turun dari mobil, sosok itu menghilang. Lenyap di depan mataku sendiri. Tanganku gemetar dan aku langsung tancap gas. Sampai rumah, aku tidak bisa tidur. Tapi aku tahu satu hal, mobilku punya dashcam. Dan aku harus tahu, apakah kejadian tadi benar nyata atau cuma halusinasi orang ngantuk? Aku putar rekamannya, dan dia ada. Terekam jelas. Jalannya mundur. Bayangannya tertangkap cahaya lampu mobilku. Kebayanya berkibar kecil tertiup angin mobilku. Tapi yang membuatku gak bisa berkata-kata. Suara di video itu hilang semuanya. Musik, suara mesin, suara angin hilang total selama 2 menit. Seolah dunia dalam rekaman ikut membisu saat nenek itu lewat. Dan lebih mengerikan lagi, jam di rekaman dashcam meleset 5 menit dari jam real. Aku posting videonya tanpa wajah atau plat nomor di forum misteri, dan komentar mulai berdatangan. Banyak yang bilang pernah lewat sana, tapi tak pernah lihat nenek itu. Tapi ada satu komentar dari akun bernama Pak Rawan 61. "Saya supir truk. Tahun 2015 saya hampir tabrak nenek itu. Jalannya mundur, tepat di KM 97. Saya turun dari truk, tapi dia hilang begitu saja. Seminggu kemudian, saya dengar ada truk lain terguling di titik yang sama. Supirnya meninggal." Dan komentar lain muncul. "Saya lihat juga bang, tapi dia jalannya nyamping, seperti menyeret diri. 2020, sebelum mobil saya mogok di situ. Dan anehnya,
Nggak ada sinyal, nggak bisa minta bantuan. Aku mulai sadar, nenek itu tidak hanya muncul satu kali. Dan tidak kepada semua orang, hanya pada beberapa. Aku coba ngobrol dengan seorang kenalan, Pak Derajat, mantan petugas patroli tol. Dia sudah pensiun, tapi masih sering dimintai bantuan kalau ada kecelakaan aneh di Cipularang. Waktu aku ceritain soal nenek itu, ekspresinya langsung berubah. "Kamu beruntung, Dra," katanya. "Kalau dia nunjukin diri, itu artinya kamu harus mundur. Harusnya kamu nggak lewat situ malam itu." "Maksudnya? Aku diselamatkan?" "Iya, tapi bukan karena kamu spesial. Karena kamu masuk daftar yang hampir." Aku merinding. Apalagi waktu dia tunjukkan catatan kecelakaan. Malam aku lihat nenek itu, tepat jam 1.30 di KM 93, ada truk terguling menimpa mobil sedan. 3 tewas. Aku baru lewat KM 97 jam 1.45 menit. Andai aku tak berhenti karena nenek itu, mungkin aku ada di daftar korban. 2 minggu kemudian, aku lewat jalan itu lagi. Tapi kali ini bareng temanku, Rian. Dia belum pernah dengar cerita nenek itu. Di KM 97, mobil kami bergetar pelan, seperti lewat jalur rusak, padahal jalanan mulus. Rian langsung tepuk pundakku. "Bro, itu siapa?" Aku nengok ke depan, tak ada apa-apa. Tapi Rian ngotot. Dia melihat seorang wanita tua berjalan di tengah jalan, menghadap kita, tapi kakinya mengarah ke belakang. Kami berhenti. Tak ada satupun kendaraan lewat. Sunyi. Kami lapor ke petugas tol, mereka cek CCTV, dan hasilnya jalan kosong. Tak ada penampakan apa-apa. Obsesi membawaku ke arsip berita lokal tahun 91. Sebuah berita kecil di koran tua menyebutkan, seorang lansia, Sarinah, 76 tahun meninggal dunia setelah tersesat dan tertabrak kendaraan proyek di jalur pembangunan tol KM 97. Dia diduga berjalan kaki dari panti jompo yang tak jauh dari lokasi. Tapi bagian paling mengganggu ada di kutipan saksi. Ia berjalan mundur, pelan, seperti orang bingung. Saat dikejar ia menghilang ke arah kabut, tak sempat diselamatkan. Dan sejak tol itu resmi dibuka, Sarinah seolah tak pernah benar-benar pergi. Semenjak malam itu, aku percaya, tak semua makhluk tak kasat mata datang untuk menakuti. Beberapa hadir untuk memperingati, bahkan menyelamatkan. Mereka tidak selalu mengerang atau melaung. Kadang mereka hanya berjalan, mundur, meninggalkan jejak agar kamu tidak maju ke arah yang salah. Apakah nenek Sarinah hanyalah arwah penasaran? Ataukah penjaga waktu yang muncul hanya pada mereka yang hampir kehilangan nyawanya? Yang jelas, Cipularang menyimpan lebih dari sekebar beton dan aspal. Dan kalau suatu malam kamu melihat seorang nenek berjalan mundur, jangan pernah berpikir itu cuma bayangan. Mungkin itu adalah undangan untuk hidupmu diselamatkan. Kalau kamu punya kisah serupa, ceritakan di kolom komentar. Karena mungkin kisah kamu adalah kisah berikutnya di Radio Realita.